melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan pergi ke rumah keluarga Mo. Tujuan kedatangannya untuk menyembuhkan ayah Mo Susu. Namun kejadian tidak terduga terjadi. Di sana, sudah ada Mo Bangyan, ayah dari Mo Yi. Dia meminta belas kasih kepada Mo Chungyang, ayah Mo Susu. Melihat sudah tidak ada harapan, Bangyan menangkap Mo Susu sebagai sandera. Bupan yang ada di sana juga tidak tinggal diam. Dia memukul Bangyan dan menyelamatkan Mo Susu. Pada akhirnya, Bangyan terbunuh oleh senjata Li Yunhao. Mo Susu mengucapkan terima kasih atas pertolongan Bupan. Kemudian dia memperkenalkan Bupan kepada ayahnya. Bupan ini adalah dokter yang hebat. Mo Chuyang meragukan Bupan. Dia mengatakan penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dalam hati, Mo Chuyang berpikir, pemuda di depannya sangatlah muda, dan keterampilan medisnya tidak akan dapat membantu. Dia juga berpikir akan membuang-buang waktu untuk meladeni pemuda di depannya. Mo Chuyang mengucapkan terima kasih kepada Bupan karena dia telah menyelamatkan putrinya. Dia juga menawarkan hadiah seperti apa yang diinginkan oleh Bupan. Bupan mengatakan dia menyelamatkan putrinya karena dia memiliki kegunaan. Mendengar perkataan Bupan, Mo Susu merenung. Kegunaan apa yang dimiliki putrinya? Bupan mengatakan untuk menemukan kebenaran temannya, dan sekarang kebenaran itu sudah ditemukan. Dia datang ke sini untuk memenuhi janji menyembuhkan ayahnya. Seorang pria datang dan menghina Bupan. Dia mengatakan untuk menyembuhkan Mo Chuyang, mereka hanya bisa mengandalkan keluarga Bai. Orang yang berbicara adalah Sun Yan. Dia mengatakan telah mengirim seseorang untuk membuat janji dan akan mendapatkan obat untuk menyembuhkan Mo Chuyang. Mendengar hal itu, Mo Chuyang merenung. Dia tahu keluarga Bai terkenal dengan perawatan dan produsen utama obat mujarab. Maka dari itu, rekomendasi yang diberikan oleh Sun Yan adalah pilihan terbaik untuknya. Mo Susu berteriak, apakah ayahnya lebih percaya dengan orang luar ketimbang putrinya? Mo Chuyang memang tidak mempercayai Bupan. Bupan merasa tersinggung. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Mo Susu. Melihat kepergiannya, Mo Susu berusaha menghentikan. Namun Bupan terus berjalan sambil mengatakan, aku hanya menyelamatkan orang-orang yang ditakdirkan. Karena ayahmu tidak percaya, maka aku tidak ditakdirkan untuk merawatnya. Mo Susu terlihat sedih. Bantuan yang dia bawa malah dihina seperti itu. Sun Yan kembali memberikan penghinaan kepada Bupan. Kemudian dia menyapa Mo Susu. Mo Chuyang mengatakan, dia merasa pemuda sebelumnya hanyalah orang yang berpura-pura hebat. Dia juga membandingkannya dengan seseorang yang bernama Su Gongxi. Sun Yan menyuruh Mo Susu tidak khawatir. Dia akan segera kembali membawa obat untuk ayahnya. Mo Chuyang menyuruh Mo Susu pergi bersama dengan Sun Yan. Di luar rumah keluarga Mo, Sang Bing menghubungi Bupan. Dia mendengar Chu Tianye sedang mencari harta alam untuk Bupan. Dia mendengar berita keluarga Bai di Dianzhou memiliki buah roh surgawi. Mendengar berita tersebut, Bupan merasa senang. Buah itu dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Dia juga menyuruh Sang Bing mengatur tiket kereta api menuju Dianzhou. Berpindah ke stasiun kereta, banyak orang terkejut. Mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Beberapa dari mereka juga tahu itu adalah kelompok Sang Bing. Dari dalam mobil Bupan keluar. Dia tidak menyangka Sang Bing akan membuat keributan seperti ini. Sang Bing mengatakan setiap orang memiliki perlakuan mereka masing-masing. Perlakuan yang diberikan Sang Bing untuk Bupan masih dianggap kurang. Bupan berjalan, kemudian dia melemparkan pil untuk Sang Bing. Pil tersebut dapat memperpanjang usia dan menyelamatkan hidup Sang Bing. Sang Bing mengucapkan terima kasih. Pil tersebut sangat berharga untuknya. Jika dia menjual, Sang Bing yakin harganya pasti akan sangat mahal. Bupan berbalik menatap Sang Bing, menyuruhnya tidak mengikuti. Bupan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia pun kembali berjalan ditemani oleh Si Jian. Si Jian ingin tahu kenapa Bupan memilih naik kereta dan tidak menaiki pesawat saja. Bupan mengatakan menggunakan kereta jauh lebih santai. Mereka juga dapat menikmati pemandangan alam. Bupan dan Si Jian pun naik. Si Jian menatap pemandangan di luar kereta. Seperti yang dikatakan Bupan, pemandangan alam yang mereka lewati memang indah. Bupan menyandarkan diri ke kursi. Dia meninggalkan planet ini selama bertahun-tahun. Setelah dilahirkan kembali, dia belum pernah menikmati keindahan alam ini. Saat bersantai, Bupan mendengar suara seseorang yang panik. Itu adalah suara seorang wanita. Dia berteriak meminta penjaganya memanggil seorang dokter.
kakeknya dalam keadaan buruk. Bupan merasa kakek ini memiliki penyakit jantung. Si Jian berpikir, mereka semua pasti bukanlah orang biasa. Tiba-tiba seseorang muncul di sebelah Bupan sambil mengatakan, orang tua itu berasal dari keluarga Yi, yang bisa dibilang keluarga besar, hampir setara dengan keluarga Mo. Bupan bertanya, apakah pria tersebut mengenal mereka? Pria itu mengatakan dirinya adalah seorang peracik obat, jadi dia mengetahui sedikit tentang keluarga Yi. Kakek tersebut memulai segala sesuatu dari awal, sampai kini dia menjadi orang kaya. Dia mengandalkan hasil tanaman obat, namun kekayaan mereka bisa dikejar oleh keluarga Mo. Si Jian berbisik, apakah Bupan akan membantu kakek tua itu? Seseorang datang, dia memperkenalkan diri sebagai seorang dokter. Bupan tersentak, dia merasa ada jejak darah yang tertinggal di dalam aura orang tersebut, yang membuatnya berpikir ada sesuatu yang tidak beres. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dr. Pen Yong. Dia memberikan kartu nama kepada wanita berpakaian merah. Wanita itu bernama Ye Bing. Dia mengatakan, jika Dr. Pen bisa menyelamatkan kakeknya, mereka pasti akan membalas budi. Dr. Pen memeriksa kondisi pria tua. Dia mengatakan, kakek tua itu terkena serangan jantung. Ye Bing menjelaskan, kakeknya memang memiliki riwayat penyakit jantung. Namun, sebelum berangkat, dia telah mengkonsumsi obat. Dan sekarang obat yang mereka bawa juga tidak ada. Dr. Pen memberikan obat untuk penyakit kakeknya. Dia juga menyarankan, setelah turun dari kereta, Ye Bing harus segera mengajaknya ke rumah sakit. Dalam hati, Dr. Pen memiliki niat jahat. Dia berpikir rencananya akan berjalan lancar. Tiba-tiba Bupan muncul. Dia berkata, Nona, kakekmu akan mati jika Anda memberikan obat tersebut. Mendengar perkataan Bupan, Ye Bing dan Dr. Pen tersentak. Pria peracik obat juga berbisik ke Bupan. Hei kawan, apa yang kau bicarakan? Semua yang kau katakan dapat membuat hidupmu dalam bahaya. Bupan melirik pria peracik obat sambil mengatakan, meskipun dia tidak ikut campur, orang tua itu tetap akan mati. Ye Bing bertanya, kenapa dia harus mempercayai Bupan? Bupan menunjuk ke pria tua itu sambil mengatakan, aku tidak bilang kau harus percaya, tapi jika kakekmu meminum obat dari orang yang mengaku sebagai dokter, sudah jelas dia akan mati. Wajah Dr. Pen suram, dia tidak terima dengan perkataan Bupan. Orang-orang yang ada di sana mulai berpendapat kalau pria muda itu berbicara omong kosong. Dr. Pen kembali menyuruh Ye Bing segera memberikan obat tersebut kepada kakeknya. Namun Ye Bing menghentikan tindakan Dr. Pen. Kemudian dia kembali bertanya ke Bupan. Kenapa Bupan bisa yakin kalau obat tersebut dapat membuat kakeknya terbunuh? Dengan santai Bupan mengatakan, itu bukanlah obat yang asli, melainkan racun. Pria peracik obat sangat terkejut. Dia tidak menyangka pria yang baru saja dia temui berani berpendapat seperti itu. Beberapa orang juga meragukan. Mereka berpikir Bupan ini hanya berkata omong kosong. Obat itu belum dia cek, tapi dia sudah berani memverifikasi kalau itu adalah racun. Berbeda dengan Dr. Pen, dia tidak mengerti bagaimana bisa pemuda itu tahu obat yang dia berikan adalah racun. Ye Bing meminta Dr. Pen memberikan obat tersebut. Dia juga ingin melihat apakah benar itu adalah racun. Keterkejutan muncul di wajah Dr. Pen. Ye Bing menjelaskan, dia berasal dari keluarga medis. Sedikit tidaknya, dia bisa membedakan antara obat dan racun. Jika apa yang dikatakan pemuda itu tidak benar, dia tidak akan melepaskannya. Dr. Pen mulai menyiapkan pisau di balik lengan bajunya. Dia berbalik, hendak membunuh kakek Ye Bing. Semua orang yang ada di sekitar terkejut. Begitu juga dengan pria peracik obat. Dia mencoba menghentikan pisau menggunakan tangannya. Melihat tindakannya gagal, Dr. Pen melompat menjauh dari tempat tersebut. Bupan tidak akan membiarkannya pergi. Dia menggunakan sebuah teknik. Tangannya bersinar. Sinar tersebut menabrak tubuh Dr. Pen hingga dia memuntahkan darah. Dr. Pen tidak menyangka pria muda ini benar-benar berani ikut campur dalam urusannya. Bupan menyadari Dr. Pen adalah seorang ninja. Beberapa bawahan keluarga Ye bergegas menangkap Dr. Pen, namun mereka semua dihentikan oleh Ye Bing. Dia meminta para penjaga mencari dokter lain yang ada di sini. Keselamatan kakeknya paling utama. Bupan mengambil tas Dr. Pen sambil mengatakan dia akan mencoba menyelamatkan orang tua tersebut. Banyak orang meragukan kemampuan Bupan, berbeda dengan Ye Bing. Dia membiarkan Bupan mencobanya. Dari kejadian sebelumnya, Ye Bing memiliki harapan kepada Bupan. Teknik jarum dikeluarkan oleh Bupan. Kecepatan yang dia gunakan sangatlah cepat. Banyak jarum ditusukkan ke tubuh pria tua.
Praci obat terkejut. Dia mengetahui teknik yang digunakan oleh Bupan adalah teknik terbaik yang ada di dunia. Itu adalah sebuah teknik kuno yang hanya bisa dilakukan oleh seorang yang berpengalaman. Ye Bing juga terkejut. Dia sudah melihat banyak teknik dokter di seluruh Tiongkok, tapi teknik yang digunakan oleh Bupan dianggap teknik terhebat yang pernah dia lihat. Sesaat kemudian, Bupan menyelesaikan pengobatannya. Dia mengusap keringat di wajahnya. Ye Bing mendekat ke kakeknya. Dia melihat kakeknya yang sudah lebih baik. Pria tua ini bernama Ye Changseng. Dia mengelus kepala Ye Bing sambil mengatakan dirinya sudah jauh lebih baik. Kemudian bertanya, siapa yang telah menyelamatkannya? Ye Bing menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ye Changseng berterima kasih kepada Bupan. Kemudian dia menanyakan nama pria yang telah membantunya. Ye Bing berterima kasih kepada Bupan. Dia juga memberikan kartu nama. Jika Bupan memiliki masalah, dia bisa menghubunginya. Namun Bupan menolak. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Jika mereka ingin berterima kasih, mereka bisa berterima kasih kepada pemuda praci obat. Dialah yang memblokir pisau dari dokter gadungan itu. Bupan mendekat ke pria praci obat. Dia berbisik, ini ada kesempatannya untuk membuat hubungan dengan keluarga Yi. Pria praci obat sangat berterima kasih. Dia berpikir, Bupan pasti sudah tahu keadaannya. Di lain sisi, Ye Changseng merasa Bupan ini adalah orang yang baik. Dia memberikan kesempatan yang dia dapat kepada orang lain. Ye Bing bertanya, apakah pria tersebut memiliki niat buruk? Ye Changseng mengatakan, teknik akupuntur yang digunakan oleh Bupan bisa menyelamatkan nyawanya, jadi mereka tidak perlu khawatir. Ye Changseng menyapa pria praci obat. Mereka sedikit mengobrol terkait obat. Setelah semua obrolan, Ye Changseng menawarkan pekerjaan kepada pria praci obat. Pria praci obat sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bisa bekerja di keluarga Ye sebagai praci obat. Dengan penuh semangat, dia menerima tawaran tersebut. Melihat kemampuan luar biasa yang dimiliki Bupan, Ye Changseng ingin membuat sebuah hubungan dengan Bupan. Dia ingin cucunya menemui Bupan secara pribadi untuk berterima kasih. Malam pun tiba. Bupan masih berada di kereta. Dalam kereta ini memiliki ruangan pribadi. Bupan mengobrol dengan si Jian. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Itu adalah Ye Bing. Dia datang mencari Bupan. Kedatangannya ke sini untuk memberikan sesuatu kepada Bupan. Tanpa basa-basi, Bupan menerima hadiah. Kemudian dia meminta si Jian menutup pintu. Ye Bing tidak terima. Dia merasa Bupan ini cukup kasar. Dia datang untuk memberinya hadiah. Bukannya mempersilahkan masuk, tapi Bupan malah menutup pintu. Bupan tidak peduli. Dia tidak menyuruh keluarga Ye memberikannya hadiah. Ye Bing sangat kesal dengan sikap Bupan. Melihatnya tetap diam, Bupan bertanya, apa yang diinginkan oleh Ye Bing? Ye Bing mengatakan, setelah melihat keterampilan medis Bupan, dia berasumsi Bupan datang ke Dianzhou pasti untuk mencari buah roh surgawi. Bupan tersentak. Dia bertanya, apakah keluarga Ye memiliki informasi tentang buah itu? Ye Bing mengatakan, buah itu berada di pasar lelang Shenshui. Tempat tersebut hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang ternama. Maka dari itu, Ye Bing tidak menyarankan Bupan pergi ke sana. Bupan tidak ingin banyak bicara. Dia langsung menutup pintu dan mengusir Ye Bing. Berpindah ke pasar lelang Shenshui, juru bicara menyambut kedatangan orang-orang dan menyampaikan ada dua tamu spesial. Seorang master besar, dia adalah Qian Huo dan Tuan Wu Yue. Di salah satu kursi ada Long Aotian dan cucunya Long Yue. Mereka sudah memberitahu Bupan untuk datang. Lelang terus berjalan, namun Bupan masih belum juga datang. Sampai di akhir acara, benda terakhir dikeluarkan. Itu adalah buah surgawi yang legendaris. Menurut mitos, jika seseorang mengkonsumsi buah ini, orang biasa akan menjadi seniman bela diri di tingkat master. Harga awal buah tersebut adalah 3 miliar. Semua orang sangat terkejut sampai-sampai mereka berdiri dari tempat duduknya. Di sana juga ada Ye Changyi. Dia berpikir, jika dia bisa mengkonsumsi buah itu, semua penyakitnya pasti akan sembuh. Di sampingnya ada Ye Bing. Dia melihat ke sekeliling, mencari Bupan. Apakah Bupan benar-benar berani datang? Sesaat, Bupan sudah ada di sampingnya. Dia bertanya, apakah Ye Bing mencarinya? Namun Bupan berjalan maju melewati Ye Bing. Ye Bing berteriak, mengatakan, tempat yang Bupan tuju adalah area VIP. Dia dan kakeknya saja tidak memenuhi syarat. Jika Bupan bersikeras, dia pasti akan mati. Bupan tidak mempedulikan perkataan Ye Bing. Dia terus berjalan. Sesaat, Bupan pun sampai di tempat duduk Long Aotian.
dan Long Yue. Dia duduk di sebelah Long Otian. Di samping Bupan, duduk seorang pria tua. Dia adalah salah satu tamu spesial, Qian Huo. Qian Huo menyindir Bupan sebagai seorang bocah yang ikut dalam pelelangan besar. Long Otian berbisik, pria yang ada di samping Bupan adalah penguasa dari Sakti Wuhua. Dari rumor, pria tersebut dapat menghabisi 30 master bela diri. Di belakang, Ye Bing terlihat cemberut. Dia melihat ke arah Bupan dan merasa Bupan pasti bukanlah orang yang sederhana. Long Otian adalah kelas atas kerajaan naga. Dia begitu sopan dengan Bupan dan juga cucunya Long Yue. Dia menatap Bupan dengan mesra. Ye Changge menasihati cucunya. Sebagai penerus keluarga Ye, dia harus memperhatikan sekeliling. Banyak orang yang tidak terduga. Kembali ke atas lelang. Harga buah roh surgawi sudah mencapai harga 7,5 miliar. Qian Hua menawar buah tersebut dengan harga 1 triliun. Namun juru bicara tersenyum. Menurut informasi yang mereka dapat, Sakti Hua tidak memiliki aset sebanyak itu. Qian Hua melompat ke atas lelang. Dia ingin merebut paksa buah tersebut. Salah satu tamu VIP juga turun. Dia adalah Tuan Wu Yue, yang juga menginginkan buah tersebut. Sebuah meriam diarahkan ke Qian Hua. Mereka berdua mulai berdebat siapa yang lebih pantas mendapatkan buah tersebut. Petugas keamanan lelang juga datang. Dia merasa kedua tamu VIP ini membuat masalah. Maka dari itu, mereka ingin menangkapnya. Wu Yue tidak tinggal diam. Dia melepaskan meriam ke arah penjaga lelang. Tempat tersebut hancur berkeping-keping. Ledakan yang ditimbulkan sangatlah kuat. Setelah memberikan serangan, Wu Yue berniat mengambil buah roh surgawi, namun dia dihentikan oleh Qian Hua. Mereka berdua kembali bersaing. Tiba-tiba, seseorang muncul. Sudah jelas, orang itu adalah Bupan. Dia mengatakan, buah roh surgawi ini adalah miliknya. Gerakan Bupan seperti sihir. Tiba-tiba dia sudah muncul di depan buah roh surgawi. Wu Yue tersentak, begitu juga dengan Qian Hua. Di tempat duduk, Long Yue sangat mengkhawatirkan Bupan. Long Otian tidak menyangka Bupan akan berani bersaing dengan mereka berdua. Amunisi dimasukkan ke meriam. Tembakan dilepaskan mengarah tepat ke Bupan. Qian Hua mencoba menghentikan tindakan Wu Yue. Dia tidak ingin buah surgawi itu hancur karena meriam Wu Yue. Namun tembakan tersebut sudah dilepaskan. Ledakan yang jauh lebih besar terjadi. Area tersebut tertutup oleh asap dan debu. Ledakan yang besar juga terjadi. Namun, Bupan tidak mengalami luka atau goresan. Saat ini, buah roh surgawi berada di tangannya. Dia bertanya, apakah mereka berdua masih ingin bertarung? Qian Hua menyadari, pria di depannya bukanlah orang biasa. Dia menatap Yue dan bertanya, apakah Wu Yue akan bekerja sama dengannya? Wu Yue terdiam, kemudian dia menjatuhkan meriam. Wu Yue berlutut sambil berkata, selama ini, tidak ada yang bisa menahan serangan meriam rohnya. Sudah jelas, pria di depannya adalah kultivator antar bintang yang melegenda. Tubuh Qian Hua juga gemetar. Dia terkejut dengan gelar tersebut. Kultivator antar bintang adalah sosok yang bisa melintasi alam semesta beserta Bima Sakti. Dia juga berlutut di depan Bupan, meminta pengampunan. Bupan mengarahkan jarinya. Mereka berdua kembali meminta pengampunan kepada Bupan. Melihat sikap kedua orang ini, Bupan akan mengampuninya. Dia juga telah menanamkan kemampuan ilahi dalam tubuh mereka berdua. Di masa depan, jika mereka berdua melakukan hal yang bodoh, Bupan akan datang untuk mencabut nyawa mereka. Kedua orang itu berterima kasih sambil berlinang air mata. Long Otian juga terkejut mengetahui Bupan ada kultivator antar bintang yang melegenda. Long Yue terlihat tidak percaya. Bupan mendekat ke Long Yue, mengatakan mereka berdua bisa bertemu adalah takdir. Dia memberikan Liontin Giok kepada Long Yue. Liontin itu dapat melindunginya. Karena Bupan sudah mendapatkan buah roh surgawi, dia akan segera pergi meninggalkan dunia ini. Seketika, air mata Long Yue keluar. Dia bertanya, kemana Bupan akan pergi? Long Yue ingin mengatakan sesuatu, namun Bupan menghentikannya. Dia mengatakan dia sudah memiliki istri, dan sekarang Bupan akan pergi bersamanya menuju Bima Sakti. Bupan mengelus kepala Long Yue, kemudian dia berjalan pergi, berniat menemui Sikin dan menjelaskan semuanya. Long Yue masih menangisi kepergian Bupan. Dia sangat sedih melihat Bupan akan pergi selamanya. Cerita pun selesai. Ceritanya memang sedikit menggantung, tapi saya lihat session ini memang sudah berakhir. Semoga saja ada lanjutannya.
Terima kasih untuk dukungan kalian semua.